Baik, kita mulai untuk materi verbal ability. Di sini nanti akan ada komponen, eh, tiga komponen dari verbal ability. Nah, di beberapa subtes itu kan kalian ada TPB. Nah, TPB itu ada tiga, yaitu ada verbal ability, ada numerical ability, kemudian ada reasoning ability. Nah, dari ketiganya itu ada salah satu yang namanya itu verbal ability. Nah, verbal itu biasanya berkaitan dengan apa? Verbal, verbal. Ada yang tahu verbal itu berkaitan dengan apa? Biasanya kalau verbal itu berkaitan dengan kata. Oke, jadi verbal itu berkaitan dengan kata. Nah, di verbal ability ini nanti akan ada tiga komponen yang ada harus kuasai, yaitu ada yang namanya sinonim, kemudian ada antonim, dan ada analogi. Nah, sinonim sendiri itu ada sudah paham ya sinonim itu apa. Nah, kita akan bahas apa sih sinonim itu dan bagaimana nanti strategi untuk menjawab soal-soal dari verbal ability. Oke, nah ini ya sinonim. Oke, jadi sudah pada tahu ya sinonim ini materi dari SD mungkin ya udah ada. Oke, jadi sinonim ini kenapa sih sinonim ini ada di verbal ability? Nah, tes ini ditujukan untuk mengukur tingkat kewaspadaan dan kecermatan terhadap suatu indikasi yang sama atau mirip sekaligus mengukur wawasan sejauh mana Anda dapat mengetahui kata-kata yang artinya hampir sama. Nah, jadi di sini sinonim itu artinya bisa dengan soal. Nah, di sini ada contohnya. Oke, silakan nanti kita bisa belajar bersama ya. Nah, di sini ada contoh. Contohnya adalah bonafit. Nah, bonafit ini memiliki sinonim dengan kata A. Terpercaya, B. Bertahan, C. Kuat, atau D. Senior. Oke, kira-kira apa bonafit? Ada yang pernah menggunakan kata ini atau mendengar kata bonafit? Oke, jawabannya apa ini? Contoh nomor satu. Ya, ada yang bisa menjawab, silakan ya. Kalau yang bisa menjawab, langsung ini ya, berikan jawabannya. Nomor satu, Bu. A, terpercaya. Oke, ya, jadi jawabannya adalah A. Nah, contohnya, si Randy, misalnya Randy bekerja di perusahaan yang bonafit seperti itu. Jadi perusahaan bonafit itu adalah perusahaan yang sudah terpercaya. Atau contohnya misalnya eh, setelah lulus dari SMP atau MTS, saya ingin melanjutkan ke sekolah yang bonafit atau sekolah yang sudah memiliki kepercayaan di masyarakat luas seperti itu. Nah, jadi bonafit ini artinya adalah sinonimnya terpercaya. Oke, soal nomor dua ada kata kleptofobia. Nah, kleptofobia ini memiliki sinonim dengan kata A. Pencurian, B. Takut pencurian, C. Pencuri, atau D. Penyakit mencuri. B takut pencurian. Takut pencurian. Oke, ya betul ya. Jadi ini ada dari dua kata yaitu klepto dan fobia. Nah, klepto sendiri ini artinya adalah apa? Perilaku yang berkaitan dengan mengambil barang atau mencuri. Nah, fobia ini artinya adalah ketakutan atau suatu kondisi penyakit yang memang itu apa ibaratnya itu kecemasan yang berlebihan atau fobia. Nah, di sini kleptofobia berarti adalah takut terhadap sesuatu yang berkaitan dengan pencurian atau takut pencurian. Jadi jawabannya adalah nomor dua yang
lawannya yang selaras atau hampir sama maknanya. Nah, untuk yang antonim ini adalah maknanya terbalik. Nah, bahwa seseorang itu mengetahui sesuatu benar atau salah tidak hanya secara fenomenologis, tetapi dapat juga secara dialektis. Tujuan utama dari antonim adalah mengenal relasi dari kata-kata itu. Jadi di sini tujuannya adalah mengenal relasi dari kata-kata tersebut. Nah, sekarang kita masuk di contohnya. Nah, di sini ada kata absurd. Nah, ini biasanya dipakai oleh anak-anak zaman sekarang nih. Absurd. Nah, contohnya, perilaku si A itu sangat absurd. Agak soal nomor satu, siapa yang mau menjawabnya? Ada siapa ini? Satu, satu yang apa? Kayaknya ada berapa anak ya? Kayak ada yang mau mencoba menjawab soal nomor satu, silakan. Nggak apa-apa kalau misalnya salah, nanti ini kita benarkan bersama. Absurd, absurd apa ini artinya? Oke. Kira-kira apa ini? Ahmad Akil. Ada Ahmad Akil? Halo? Oke, Satria, Satria, halo? Ada? Silakan yang mau menjawab ya, biar kita paham. Saya tidak masuk akal. Absurd itu artinya tidak masuk akal atau jawabannya tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal, Cek. Oke. C, tidak masuk akal. Oke, ada lagi. B masuk akal. B, masuk akal. Iya, betul ya. Jadi absurd ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, itu artinya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah antonim. Jadi lawan kata dari absurd. Nah, kalau tadi absurd itu artinya tidak masuk akal. Nah, berarti jawabannya yang tepat adalah lawan katanya masuk akal. Atau jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, jadi jawaban nomor satu, antonim dari kata absurd adalah B, masuk akal. Oke, sekarang soal nomor dua, ada kata canggih. Nah, canggih ini memiliki antonim dengan kata A, sederhana, B, produk lama, C, hebat, atau D, kuno. Oke, kira-kira apa? Antonim dari kata canggih. Ingat, antonim. Sederhana. Sederhana. Oke, ada lagi yang lain. Kuno. Kuno. Oke. Kuno.
kata. Oke. Nah, di sini ada tes yang ketiga itu dalam verbal ability ada analogi kata. Nah, di dalam tes analogi kata ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Anda dapat melihat kesamaan pola. Jadi kalau tadi dari sinonim itu adalah makna yang hampir sama, kemudian tadi antonim adalah lawan kata atau kebalikannya atau sesuatu yang terbalik. Nah, di analogi kata ini adalah yang harus adik-adik lihat adalah mana dari kata yang memiliki pola yang sama atau melihat kesamaan dari pola kata. Nah, kemudian menarik makna dan fungsi kata yang diminta. Nah, tes ini ditujukan untuk melihat pemahaman Anda terhadap hubungan antar kata. Nah, jadi di sini nanti ada biasanya ada 2 atau 3 kata, kemudian dilihat pola kesamaan polanya. Nah, kemudian baru ditarik makna, fungsi. Nah, di situ nanti akan ada hubungan dari setiap antar kata tersebut. Oke, contoh dari soal analogi kata, silakan nanti yang bisa menjawab ini ya. Oke, langsung jawab. Nah, di sini ada contohnya adalah gudang dan barang. Nah, kira-kira kata gudang dan barang ini memiliki pola yang sama dengan kata A. Lama baru, B. Buku perpustakaan, C. Bank deposit, D. Bangunan antik. Kira-kira mana yang memiliki pola yang sama? Ingat, dilihat dulu polanya ya. Jadi masing-masing kata itu memiliki pola dan ada hubungan antar kata tersebut. Polanya sama. Oke, A, B, C, atau D? Oke, ada yang bisa menjawab? Silakan, nanti kita bahas. Ini adalah sebuah tempat, tempat penyimpanan. Oke. Nah, barang ini adalah sesuatu yang biasanya terdapat atau disimpan di dalam gudang. Jadi ini antara gudang dan barang ini yang memiliki pola. Yang satu adalah tempat, kemudian yang ini adalah sesuatu atau barang atau hal yang lokasinya atau tempatnya disimpan di gudang. Nah, kemudian, mana kira-kira dari jawaban ini A, B, C, dan D ini yang memiliki pola yang sama dengan kata gudang dan barang? Oke. Iya, Pak. C. C, bank dan deposit. Oke, jawaban yang benar adalah yang C. Bank ini adalah tempat, kemudian deposit ini adalah sesuatu yang disimpan di bank. Nah, sebetulnya yang B itu hampir sama, tetapi yang B itu polanya yang terbalik. Karena harusnya perpustakaan dulu baru buku. Nah, tapi karena ini terbalik, meskipun secara apa kata dilihat sama, tapi ini polanya terbalik. Jadi ingat ya, terkadang kalau tidak teliti itu ada kata yang polanya terbalik seperti ini. Nah, jadi kalau tidak teliti nanti bisa salah untuk jawabannya. Oke, kemudian soal nomor 2 ada guru sekolah. Mana yang kira-kira polanya sama? A. Ada penebang pohon dan pabrik. B. Petani dan ladang. C. Musisi dan piano. D. Penyanyi dan suara. Kira-kira mana dari B. jawaban ini? B. D. B. Petani dan ladang. Oke, jadi ini ya, guru ini adalah sebuah suatu profesi. Nah, kemudian sekolah. Sekolah ini adalah
tempat di mana profesi tersebut itu bekerja. Oke, sama dengan ini, petani ini adalah sebuah profesi atau pekerjaan. Nah, petani itu biasanya di mana bekerjanya? Nah, ini di ladang. Ladang ini adalah tempat yang dipakai atau tempat beradanya petani untuk bekerja. Oke, jadi harus dilihat ya polanya. Oke, kemudian kita akan masuk di tipsnya. Nah, ini adik-adik nanti bisa diingat-ingat, bisa dipelajari. Nah, tips mengerjakan soal dari verbal ability. Oke, yang pertama adalah adik-adik harus memperbanyak kosakata. Nah, silakan nanti karena waktunya sudah mepet ya, sudah sebentar lagi, insya Allah ini Desember, Januari sudah pendaftaran, jadi harus lebih semangat untuk belajarnya. Nah, yang pertama adalah silakan memperbanyak kosakata. Nah, caranya adalah adik-adik silakan hafalkan minimal 10 kata dan Bu, putus-putus, Bu. 10 kata dalam sehari. Misalnya tadi, oh tadi udah ada nih dua sinonim, dua antonim. Nah, silakan nanti bisa dicari lagi. Oke. Kemudian kosakata dapat dicari dalam kamus, kamus besar bahasa Indonesia atau sumber lain yang terpercaya. Oke. Kemudian, jika tidak mengetahui suatu sinonim dari kata dalam soal, lihat jawaban dan kelompokkan sesuai arti terdekat. Nah, jadi misalnya tadi ada sinonim atau antonim. Nah, kemudian adik-adik ini tidak tahu atau belum tahu nih artinya apa. Nah, lihat dulu jawabannya. Lihat jawaban yang ada, kemudian kalian bisa mengelompokkan sesuai dengan arti terdekat. Nah, jadi di setiap jawaban itu kalian analisis, oh jawaban A, jawaban B, jawaban C, dan D. Oh kira-kira mana yang artinya terdekat? Oke. Karena setiap jawaban itu pasti hanya ada satu ya. Oke, nah kemudian tips berikutnya adalah jika terdapat satu kata yang berbeda sendiri, kemungkinan besar itulah jawabannya. Nah, jadi misalnya tadi analisis jawaban. Nah, biasanya kalau ada satu kata yang itu berbeda sendiri, kemungkinan itu adalah jawabannya. Nah, tetapi tidak tidak semuanya itu sama. Nah, makanya tadi harus dianalisis dulu. Nah, nanti kalau misalnya ketemu jawabannya. Nah, contohnya ada kata-katanya yang sama, hampir sama. Nah, itu belum tentu itu adalah jawabannya. Eh, biasanya kata-kata itu yang berkaitan dengan akhiran atau yang berkaitan dengan kata-kata dari luar, misalnya yang ada tambahan isme dan lain sebagainya. Nah, belum tentu itu jawabannya eh, yang diminta. Nah, makanya harus lebih teliti. Oke, kemudian dalam soal psikotes verbal, pahami makna sebuah kata dan tentukan sinonim dan antonimnya. Oke, nah jadi dari sini yang pertama adalah adik-adik harus memahami makna sebuah kata. Nah, kemudian dari setiap kata itu silakan bisa ditentukan sinonim atau antonimnya. Oke. Nah, selanjutnya, jika terdapat kata yang sudah familiar tetapi tidak yakin dengan artinya,
Nah, coba gunakan kata tersebut dalam kalimat atau kira-kira adik-adik perkirakan artinya. Nah, jadi kalau misalnya tadi ada kok ini katanya belum familiar ya, saya belum apa belum banyak mendengar kata ini atau belum pernah mendengar kata-kata ini. Nah, silahkan coba adik-adik gunakan ke dalam sebuah kalimat. Nah, biasanya kalau kata itu sudah gabung dalam sebuah kalimat, itu akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, dari kesatuan yang utuh itu akan lebih mudah kita dalam memperkirakan artinya karena sudah menjadi paduan dalam sebuah kalimat. Itu akan lebih mudah. Oke. Kalau misalnya adik-adik belum familiar ya dengan kata tersebut. Tapi kalau misalnya sudah familiar dan sudah tahu jawabannya, ya langsung dijawab aja. Jadi tidak kelamaan membuat kalimat. Nah, karena tes ini juga bukan hanya adik-adik itu menjawab soal, tetapi adik-adik harus berjuang dan kejar-kejaran dengan waktu. Oke, selanjutnya jika terdapat kata dalam bahasa asing, terjemahkan ke dalam bahasa asing, kemudian artikan. Nah, jadi misalnya terkadang bahasa atau kata-kata itu kan kita mengadopsi dari bahasa asing. Contohnya bahasa Belanda, bahasa Latin, bahasa Inggris. Nah, jadi kalau misalnya ada kata-kata dalam bahasa asing, silahkan adik-adik terjemahkan dulu. Nah, kemudian diartikan dan cari maknanya. Karena ada kata yang mengambil dari bahasa asing. Contohnya seperti tadi ada kleptofobia. Apa sih itu? Nah, kalau tidak paham, itu kan susah. Terus tadi ada absurd. Absurd itu apa? Nah, itu dari bahasa asing. Nah, itu harus diterjemahkan dulu baru dicari artinya. Oke, kemudian fokus dan perhatikan perintah soal. Nah, jadi biasanya soal antonim dan soal sinonim itu soalnya beruntun. Nah, nanti adik-adik harus paham bahwa soal yang dimaksud ini perintahnya apa? Soal antonim kah atau sinonim? Jadi jangan sampai keliru. Nah, kan eman-eman kalau misalnya nanti salah apa eh, salah dalam memperhatikan perintah soal. Nah, karena tadi di misalnya soal pertama, soal verbal ability itu soalnya sinonim, terus ke bawahnya itu sinonim, terus saking apa, saking keenakannya. Nah, jadi jangan sampai lupa untuk memperhatikan perintah soal. Oh, ternyata soalnya sudah ganti, itu bukan soal sinonim, ternyata itu soal antonim. Nah, jadi yang harusnya adik-adik itu bisa menjawab karena salah dalam memperhatikan soal, akhirnya jadi salah jawabannya. Jadi jangan sampai keliru dan harus fokus dan perhatikan perintah soal yang ada. Oke, selanjutnya terkadang pada soal psikotes antonim terdapat kata yang sepadan sehingga membuat terkecoh. Nah, begitu pula pada soal eh, sinonim. Nah, jadi kadang itu ada soal sama ya hampir sepadan seperti tadi misalnya antara kuno dengan sederhana. Nah, itu kira-kira mana yang lebih apa merujuk jawabannya. Nah, itu hampir sama. Nah, jadi adik-adik harus paham bahwa oh, mana kira-kira yang jawaban yang memang diminta. Nah, atau misalnya kata-kata dalam bahasa asing. Nanti insya Allah ada beberapa soal yang itu ada soal-soal yang dari bahasa asing kayak gitu. Nah, nanti itu hampir sama. Nah, itu adik-adik harus lebih paham. Oke. Nah, selanjutnya tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Oke, jadi adik-adik sudah mendapatkan banyak sekali materi
Silakan dipelajari dan jangan kendor dulu sebelum berjuang ya. Jadi misalnya beberapa kali pertemuan, kemudian dapat soal-soal dan lain sebagainya. Kok kayaknya susah ya, kok kayaknya soalnya ribet lah ini, atau misalnya banyak literasinya dan lain sebagainya. Nah, itu jangan sampai menyurutkan semangat adik-adik. Nah, ingat soalnya itu eh, kalau misalnya merujuk ke tahun-tahun yang kemarin itu bentuknya banyak literasi. Jadi adik-adik jangan sampai tidak suka membaca atau jangan sampai lelah dengan soal-soal yang berbentuk bacaan. Nah, kemudian setelah belajar, setelah sudah dapat banyak materi, silakan jangan lupa berdoa. Berdoa mulai dari sekarang, kuatkan di tahajudnya, kemudian di sholat-sholat sunatnya, berdoa. Dan jangan lupa nanti kalau misalnya mau tes, minta doa ke orang tua, minta doa guru-guru, semoga dilancarkan, dan berdoa minimal baca Al-Fatihah agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan diberikan kejernihan dalam berpikir seperti itu. Oke, selanjutnya sudah dilaksanakan semua ya tinggal tawakal. Insya Allah hasil itu semuanya hasilnya baik, apapun itu hasilnya itu adalah usaha dari adik-adik semua dan Allah itu selalu memberikan yang terbaik untuk adik-adik. Oke, nah itu untuk soal dari verbal ability. Nah, eh, tambahan lagi untuk materi verbal ability ini adalah materi umum dan materi untuk verbal ability ini juga kalau adik-adik tahu yang namanya tes CPNS ini salah satu materi yang ada di tes tersebut. Jadi kalau ada belajar soal ini, nah itu nanti kalau sudah lulus kuliah dan sebagainya, ada mau tes CPNS, ini adalah salah satu materi yang diteskan dalam tes tersebut. Oke, jadi itu ya untuk materi pembuka ini. Nah, setelah ini saya akan share soal-soal dari tiga sub eh, materi ini ya. Oke, saya izin untuk apa ini dulu apa namanya close dulu ya. Oke, kita share. Oke, materi yang kedua, soal yang kedua, silakan ini ada beberapa soal, nanti bisa dijawab. Oke, sudah kelihatan untuk soalnya. Oke, nah di sini ada soal sinonim. Nah, di soal sinonim ini ada ya, pilihlah kata yang sama artinya atau sepadan dengan kata-kata di bawah ini. Nah, yang pertama ada kata nanar. Oke. Kata nanar ini memiliki sinonim dengan kata A kosong, B bingung, C berani, atau D tajam. Nanar. Bingung. Oke, jawabannya adalah B, bingung. Soal nomor 2 ada hibridisasi. Nah, hibridisasi ini memiliki sinonim dengan kata A. Penyilangan, B. Penjaringan, C. Unggulan, atau D. Penyuburan. A. Hib- Penyilangan. Oke, penyilangan ini berkaitan dengan materi biologi ya. Kalau ada adik suka biologi, nah itu biasanya paham. Nah, kemudian ada soal nomor 3 ada kata ranah. Ranah ini memiliki sinonim dengan kata A. Asal, B. Tanah, C. Kampung, atau D. Domain. Ranah. Kira-kira apa ranah?
Ranah ini berkaitan dengan sesuatu yang hmm, apa ya, memiliki satu satu region, satu region. Nah, kira-kira apa? Ranah. Ranah ini berkaitan dengan apa? A. Asal, B. Tanah, C. Kampung, atau D. Domain. Saya nggak tidak bisa lihat ini ya. Gimana kira-kira yang merupakan jawabannya? B. Tanah. Tanah. Oke, ada yang lain? Yang lebih tepat adalah yang mana? Domain. Domain. Oke, ya ranah ini adalah domain. Oke. Jadi jangan sampai keliru ya. Di sini ada asal, ada kampung. Nah, biasanya itu ranah itu kadang ada yang menjawabnya asal. Nah, di sini yang lebih tepat adalah domain. Oke. Nah, kemudian ada soal nomor 4. Ada kata jenggala. Nah, jenggala ini memiliki sinonim dengan kata A. Lebat, B. Bukit, C. Gurun, atau D. Hutan. Hutan. Oke, soal nomor 4 jawabannya D. Hutan. Nomor 5 ada agitator. Agitator ini memiliki sinonim dengan kata A. Penghasut, B. Pembela, C. Pemerhati, atau D. Ahli pidato. Agitator. Agitator ini adalah orangnya yang melakukan pekerjaan atau orang yang melakukan sesuatu. Nah, nama itunya adalah agitasi atau agitation. Nah, Penghasut. A. Penghasut. penghasut. Oke, agitator ini adalah penghasut. Oke, kemudian ada kata afirmasi. Nah, afirmasi ini memiliki sinonim dengan kata A. Penegasan, B. Penekanan, C. Penentuan, atau D. Penertiban. C. Penentu. Penegasan. Penegasan A ya. Oke. Soal nomor 7 ada kata tasik. Tasik ini memiliki sinonim dengan kata A. Sungai, B. Rawa, C. Danau, atau D. Lembah. Tasik. Tasik bukan kota Tasik ya. Oke, Tasik. Ini kalau materi geografi ini biasanya eh, ada ya. Ya, Tasik ini nama lainnya apa? Atau makna lainnya? Sungai, rawa, danau, atau lembah? Danau. Oke, danau. Oke, Tasik ini yang lebih tepat adalah danau. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Ada kata terompa. Terompa ini memiliki sinonim dengan kata A. Topi, B. Alas kaki, C. Ikat pinggang, atau D. Selendang. B. Alas Kaki. kaki. Alas kaki. B. Alas kaki. Terompa ini secara umum ya. Alas kaki secara umum. Nah, jenisnya itu ada sandal, sepatu, gitu. Oke, selanjutnya soal nomor 10 ada kata deportasi. Nah, deportasi ini memiliki sinonim dengan kata A. Pembuangan, B. Penarikan, C. Pengiriman, atau D. Pemberlakuan. Oke, Pembuangan. deportasi. Pembuangan. Pembuangan. Oke. Contohnya apa? Misalnya eh, imigran gelap itu dideportasi dari negara yang didatangi. Oke. Jadi dia dibuang atau dia karena dia ilegal ya, dia tidak punya surat-surat, nah dia dibuang atau dideportasi. Oke, selanjutnya soal nomor 10 ada kata substansial. Substansial ini memiliki sinonim dengan kata A. Mufakat, B. Hakikat, C. Sepakat, atau D. Melekat. Melekat. Substansi.
Substansial apa? Substansial. Hakikat. Substansial ini ya, hakikat. Oke. Oke, selanjutnya ini soal antonim. Ingat ya, ini eh, perintahnya adalah pilihlah kata yang berlawanan arti atau berbeda arti dengan kata-kata di bawah ini. Jadi jangan sampai keliru ya. Ini yang diminta adalah yang antonim. Nah, di sini ada kata timpang. Timpang ini memiliki antonim dengan kata A benar, B sama, C sempurna, atau D seimbang. D. Seimbang. Oke, jawabannya adalah D, seimbang. Soal nomor 2, ada kata hirau. Hirau ini memiliki antonim dengan kata A lalai, B tak acuh, C peduli, atau D lupa. Peduli. Peduli. Oke, hirau. Hirau antonimnya Peduli. hirau ini adalah menghiraukan, memperdulikan. Nah, berarti antonimnya apa? Oh, Tajuk. tak acuh. Tak acuh. Tak acuh. Oke. Ya, jawabannya adalah yang B. Oke. Soal nomor 3, ada kata gugur. Gugur ini memiliki antonim dengan kata A jatuh, B rontok, C tumbuh, atau D tunas. Tumbuh. Tumbuh. Oke, tumbuh. Bu. Gugur ini adalah gugur ya, jatuh ya, atau apa namanya, rontok bisa juga. Nah, kemudian di sini yang lebih tepat adalah yang C, tumbuh. Oke, selanjutnya soal nomor 4 ada kata capek. Capek ini memiliki antonim dengan kata A penat, B letih, C lelah, atau D segar. Segar. D. Segar. Oke, Segar. segar. Oke. Jawaban A, B, C ini adalah sinonim ya, atau kata maknanya hampir sama dengan capek. Nah, mana yang kira-kira berbeda yaitu yang D, segar. Oke, soal nomor 5 ada kata angot. Angot ini memiliki antonim dengan kata A sehat, B payah, C sakit, atau D parah. Sehat. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A sehat. Oke, angot ini bisa dikatakan sakit ya. Oke. Selanjutnya soal nomor 6 ada kata gratifikasi. Nah, gratifikasi ini memiliki antonim dengan kata A bonus, B potongan, C denda, atau D hadiah. Denda. Oke, jawabannya adalah denda. Gratifikasi ini bisa diartikan adalah bonus atau hadiah. Nah, bonus hadiah itu lawan katanya adalah denda. Oke, selanjutnya soal nomor 7 ada kata bongsor. Nah, bongsor ini memiliki antonim dengan kata A besar, B tipis, C pendek, atau D kerdil. D. Kerdil. Oke, kerdil. Oke, selanjutnya soal nomor 8 ada kata jarang. Jarang ini memiliki antonim dengan kata A tidak pernah, B kadang-kadang, C sering, atau D sesekali. Sering. Kering. Jawabannya yang C, sering. Soal nomor 9 ada kata sangkal. Sangkal ini memiliki antonim dengan kata A mengakui, B menolak, C berkilah, atau D sanggah. Wi. A. Mengakui. Oke, jawabannya A mengakui. Jawaban B, C, dan D ini sama ya artinya yaitu menyangkal. Oke, yang beda adalah yang tepat yang A. Oke, soal nomor 10 ada kata respect. Respect ini memiliki antonim dengan kata A. Merendahkan, B. Rasa hormat, C.
simpati, atau D, penghargaan? Penghargaan. Merendahkan. Merendahkan. Oke, rasa hormat, simpati, dan penghargaan ini adalah bagian dari respect. Jadi yang tidak bagian dari respect adalah A, merendahkan. Oke, soal nomor 11 ada kata invalid. Oke, invalid ini memiliki antonim dengan kata A, ganjil, B, sah, C, aneh, atau D, ilegal. Sah. Sah. B. Nah, oke, jawabannya yang B, sah. Invalid ini tidak sah ya. Ada kata invalid. Nah, jadi kalau valid ini sah atau sesuai. Nah, invalid ini artinya adalah tidak sah. Nah, jawaban A, C, dan D ini hampir sama artinya. Nah, yang beda adalah yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 12. Ada kata divisi. Divisi ini memiliki antonim dengan kata A, kelompok, B, brigade, C, peleton, atau D, regu. Divisi. Oke, apa ini? Divisi ini dalam organisasi artinya adalah kelompok atau ya kelompok atau satuan dalam organisasi. Oke, bisa juga ini menjadi bagian-bagian dari suatu bidang. Oke, misalnya kalau kalian apa organisasi, OSIS dan sebagainya itu ada divisi A, B, C, D misalnya atau divisi apa. Nah, di sini yang tidak merupakan bagian dari divisi itu apa? Yang berlawanan. Oke, mana kira-kira yang mereka tidak merupakan kesatuan? Nah, kelompok ini sama ya, kelompok atau divisi. Regu juga divisi. Nah, peleton ini juga bagian dari, kan ada peleton itu ini ya, apa namanya, bagian dari kesatuan. Berarti yang bukan adalah yang B, oke, brigade. Oke, nah ini kita masuk di soal analogi. Masih ada waktu 10 menit. Nah, ada soal analogi di sini. Pilihlah kata yang memiliki kesesuaian dengan pola soal. Nah, di sini soal nomor 1 ada kata matahari terik sama dengan bulan titik-titik. A. Gulita, B. Cahaya, C. Gerhana, atau D. Benderang. Kira-kira mana? Soal nomor 1 jawabannya. D benderang. Yang Oke, ada yang bisa menjelaskan polanya? Ya, ada yang bisa menjelaskan kenapa jawabannya benderang? Matahari, oke, ya matahari ini adalah eh, benda ya, matahari. Kemudian biasanya matahari ini ketika mengeluarkan sinar ini menghasilkan terik. Jadi misalnya kayak kalian sinarnya terik, matahari sinarnya terik. Nah, bulan ini sama, tetapi dia menghasilkan sinar atau cahayanya itu adalah benderang. Jadi biasanya kalau bulan ini identik dengan benderang, nah matahari identik dengan
terik atau panas. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Kemudian soal nomor 2 ada kata geologi ilmu. Oke, mana yang kira-kira polanya sama? A. Biologi laboratorium. B. Astronomi galaksi. C. Teori praktek. Atau D. Beringin pohon. D. Beringin pohon. Oke, beringin pohon. Kira-kira polanya bagaimana? Geologi bagian dari ilmu, beringin salah satu jenis pohon. Oke, ya, geologi ini adalah bagian dari ilmu. Nah, beringin ini bagian dari pohon. Nah, geologi ini adalah salah satu cabang ilmu. Nah, ilmu ini adalah secara umum. Oke. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, soal nomor 3 ada kata abrasi hempasan. Oke, mana kira-kira yang polanya sama? Ada A, serpihan potongan, B, reruntuhan penghancuran, C, rayuan pujian, atau D, memasak panas. Oke, kira-kira mana yang jawabannya sama dengan pola soal? Oke, mana kira-kira abrasi ini adalah oke, apa ini? Abrasi ini adalah bagian dari apa? Hempasan ini apa? Oke, ketika ada abrasi, ini akan menghasilkan suatu hempasan atau hempasan ini adalah hasil dari atau yang dihasilkan dari abrasi. Nah, berarti kira-kira mana jawaban ini yang polanya sama dengan soal? Oke. Serpihan potongan ini sama. Runtuhan penghancuran. Kemudian ada rayuan pujian. Kemudian ada memasak dan panas. Nah, mana kira-kira dari sebuah kejadian yang itu menghasilkan atau eh, memiliki dampak atau memiliki sebuah apa ya konsekuensi atau yang dihasilkan. Di sini kira-kira mana jawabannya? A, B, C, D. D. Oke, jawabannya yang tepat adalah D. Oke, ada proses memasak. Nah, memasak itu biasanya akan menghasilkan sebuah panas. Oke, jadi sama dengan ini ya. Oke, soal nomor 3 jawabannya adalah yang D. Oke. Soal nomor 4 ada diselesaikan dan ragu. Oke, mana kira-kira jawaban yang tepat? Ada A, dikonfirmasi curiga, B, diumumkan pencalonan, C, dimasukkan tamu, atau D, disarankan ide. Ya, mana kira-kira yang jawabannya tepat? Oke. Ini ada sebuah kondisi, kemudian bagaimana eh, kondisi itu. Nah, kenapa terjadi? Nah, itu ada sebab akibatnya. Oke. Gimana? Kira-kira A, B, C, atau D? Kita lihat polanya. Polanya adalah sesuatu itu ini adalah diselesaikan. Jadi, kenapa diselesaikan? Karena ada yang namanya keraguan atau sesuatu yang ragu-ragu, maka dia harus diselesaikan. Nah, di sini mana yang polanya sama? A. Apa? Dikonfirmasi ke Mana? A.
A. Dikonfirmasi curiga. Oke, jadi ketika eh diselesaikan berarti di situ ada keraguan. Nah, ketika dikonfirmasi itu berarti ada sesuatu yang curiga, makanya dikonfirmasi. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Ada kata bunga dan riba. Nah, bunga dan riba ini memiliki pola yang sama dengan A. Hasrat ekstravaganza, B. Hemat kikir, C. Khawatir bangkrut, atau D. Akrab sengit. Ini polanya adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu konotasi positif. Oke, mana yang kira-kira memiliki yang sama? Oke, bunga ini adalah konotasi positifnya. Riba ini adalah konotasi negatifnya, seperti itu. Nah, kira-kira mana yang memiliki arti atau pola yang sama? B. Yang B. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B, hemat dan kikir. Hemat ini adalah konotasi positifnya. Nah, negatifnya itu adalah kikir, sama dengan ini ya. Oke, soal nomor 6. Kita bisa sampai berapa? Nanti saya lihat ini waktu ya. Oke, soal nomor 6 ada belajar dan pandai sama dengan A. Berpikir arif, C. Potret kamera, apa B. Potret kamera, C. Cetak kertas, D. Litografi batu. Nah, ini polanya apa kira-kira? Belajar pandai. Oke, dengan belajar maka kita akan pandai. Berarti mana yang polanya sama? Berpikir Arif. Oke, jawaban yang tepat adalah berpikir arif. Dengan berpikir maka kita akan menjadi arif. Oke, soal nomor 7 ada kata murid, buku, perpustakaan. Nah, ini ada 3 kata. Mana kira-kira yang polanya sama? A. Pembeli makanan gudang. B. Orang tua anak ibu. C. Anak kelereng rumah. Atau D. Nasabah uang dan bank. Yang D. Yang D. Nasabah uang dan bank. Oke, jadi di sini adalah murid. Ini adalah orangnya. Kemudian buku. Terus ini ada perpustakaan. Nah, biasanya murid ini membaca buku di perpustakaan. Nah, nasabah menyimpan uang di bank. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Ada kata sipir dan penjara. Ada jawabannya adalah polisi, patrol, pelayan restoran, kiper gawang, atau guru sekolah. Oke. Ini adalah petugas atau profesi dan ini adalah sesuatu yang dijaga. Oke, sipir ini profesinya atau tugasnya adalah menjaga penjara. Mana kira-kira jawabannya yang sama polanya? A, B, C, D. Yang tugasnya secara eksklusif menjaga itu yang mana? A, B, C, atau D? Kiper Kira-kira gawang. polanya mana? Oke, kiper dan gawang. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita sampai nomor 10 ya. Oke, dua lagi. Nah, di sini ada sekolah, siswa belajar. Nah, kemudian mana yang polanya sama? A. Laboratorium, ilmuwan, meneliti. B. Sekolah, guru, rapat. C. Dokter, pasien, periksa. Atau D. Rumah, ayah, ibu. A. Oke, ini polanya adalah kenapa? Jawabannya yang A.
Oke. Ini polanya adalah tempat, kemudian ini adalah subjeknya, kemudian ini adalah prosesnya atau kegiatannya. Nah, jadi di sekolah siswa belajar. Nah, di sini laboratorium itu siapa yang berada di sana adalah ilmuwan. Nah, ilmuwan ngapain di laboratorium? Dia kerjanya adalah meneliti atau kegiatannya adalah meneliti. Oke, selanjutnya soal terakhir nomor 10. Ada kata tablet obat. Nah, mana yang bolanya? A. Pasir batu. B. Kayu lemari. C. Koin logam. Atau D. Emas cincin. Koin logam. Gimana jawabannya tadi nomor 10 yang tablet obat? C. Oke, jawabannya yang tepat adalah yang C, koin dan logam. Nah, tablet ini adalah bagian dari obat atau salah satu jenis dari obat. Nah, sama dengan koin ini adalah bagian dari logam atau salah satu jenis dari logam. Oke. Ya, jadi ini ya untuk malam ini insya Allah sudah selesai materinya dan semoga bermanfaat. Nanti eh, adik-adik bisa melihat kembali untuk apa rekodnya, kemudian materinya nanti bisa diunduh di bahan ajar. Oke, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jaga kesehatan, cuaca lagi seperti ini. Jangan lupa banyak istirahat, banyak makan yang bergizi. Yang terpenting adalah diimbangi ya dengan olahraga dan lain sebagainya. Oke, jangan sampai nanti sudah belajar ketika tes sakit. Nah, itu akan mempengaruhi seperti itu. Oke, semoga lancar semuanya. Saya doakan nanti insya Allah 2025 kita bertemu di Man IC seluruh Indonesia. Jadi dimanapun nanti pilihan Man IC yang ada di daftar, semoga dimudahkan, bisa masuk, bisa menjadi bagian dari keluarga besar Insan Cendekia Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Naba, materi yang luar biasa pada malam hari ini. Kami persilakan untuk materi selanjutnya untuk Kak Dini Yunia Safitri, tapi sebelumnya kami persilakan untuk Kak Nur untuk memandu kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Wiwit atas waktunya.